أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam tawaf. Ada beberapa macam jenis tawaf yang dilakukan oleh jamaah yang ingin mengitari rumahnya Allah yang berupa Ka'bah. Di sini dijelaskan ada 6 macam jenis tawaf. Yang pertama, kata para ulama, adalah tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf yang dilakukan oleh kaum muslimin karena kedatangannya ke kota Mekah tersebut. Jadi orang yang dari luar negeri, artinya orang yang berasal dari luar Saudi, maka sangat dianjurkan sekali untuk melakukan tawaf kudum ini. Kecuali pada haji tamattu. Adapun dua jenis haji yang kita pernah sebutkan, yaitu qiran dan ifrad, maka dua jenis haji ini sangat-sangat disunnahkan sekali bagi mereka untuk mengerjakan tawaf kudum. Tawaf sebagai bentuk kedatangannya ke Ka'bah, ke tanah haram. Adapun haji tamattu, kata para ulama, hal ini telah terwakili dan gugur tawaf kudum ini dikarenakan adanya tawaf umrah yang dilakukan oleh jamaah haji. Kita tahu bahwa para jamaah yang ingin melaksanakan haji tamattu, maka diawali terlebih dahulu dengan ibadah umrah. Dan di ibadah umrah tersebut, di antara rangkaian-rangkaian ritual-ritual pada umrah tersebut, ada di antaranya tawaf. Nah, ibadah tawaf pada pelaksanaan umrah itu telah mewakili dan gugur pelaksanaan tawaf kudum ini. Ya, sebagaimana pelaksanaan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid akan gugur di saat ketika kita masuk masjid, lalu kita langsung melaksanakan sholat wajib misalnya. Kita masuk masjid, lalu kita mendapati imam dan makmumnya sudah mengerjakan sholat. Kita masuk ke masjid, tidak perlu lagi kita sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid tersebut sudah gugur dikarenakan kita mengerjakan sholat wajib. Begitu juga kata para ulama dengan haji tamattu. Haji tamattu ini tawaf kudumnya gugur dan terwakili oleh tawaf yang dikerjakan oleh jamaah haji tamattu yang diiringi terlebih dahulu ibadah umrah. Jadi ibadah umrah yang ada tawafnya. Nah, tawafnya itu mewakili tawaf kudum. Semoga bisa dipahami. Ini yang pertama, yaitu tawaf kudum. Yang kedua, kata para ulama, jenis tawaf yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah tawaf umrah. Tawaf umrah secara umum, apa saja umrah yang dilakukan tersebut, apakah di bulan haji maupun di luar bulan haji, umrah biasa yang dikerjakan oleh kaum muslimin, maka di umrah tersebut ada tawaf. Nah, ini adalah jenis kedua, yaitu tawaf umrah. Tawaf pelaksanaan ketika umrah. Yang ketiga, kata para ulama, adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah tawaf yang dilakukan oleh jamaah haji tamattu. Jadi ada tawaf ifadah. Kapan dilakukan tawaf ifadah ini? Pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi setelah melakukan lemparan jumrah kubrah atau jumrah aqabah, lalu kemudian menyembelih hadiyu,
setelah menyembelih hadyu, lalu kemudian bertahallul, menyukur rambut, lalu setelah itu tawaf ifadah. Ini pelaksanaannya di tanggal 10 Zulhijjah. Dan istilah tawaf di tanggal 10 Zulhijjah tersebut diistilahkan oleh para ulama adalah tawaf ifadah. Jenis tawaf yang berikutnya adalah tawaf wada'. Tawaf wada'. Apa itu tawaf wada'? Tawaf wada' itu adalah tawaf perpisahan, di mana jamaah haji ketika ingin meninggalkan kota Mekah, sangat dianjurkan mereka untuk melakukan tawaf terlebih dahulu. Tawaf, lalu kemudian mereka meninggalkan Mekah. Adapun jamaah umroh saja yang mereka mengerjakan umroh di luar bulan haji, Muharram misalnya, Safar, Zulqa'dah, Zulhijjah, yang mereka mengerjakan umroh, lalu pelaksanaan tawaf wada' ini hukumnya sunnah. Kalau mereka meninggalkan kota Mekah lalu mereka tawaf, nah tawaf wada' bagi jamaah umroh biasa hanya sekedar sunnah kata para ulama. Adapun para jamaah haji, ada di antara para ulama mengatakan hukumnya wajib. Wajib melakukan tawaf wada' di saat mereka ingin meninggalkan. Saat mereka ingin meninggalkan kota Mekah. Jadi kalau sudah mengerjakan tawaf wada', artinya tidak ada lagi aktivitas-aktivitas yang dilakukan di area Masjidil Haram atau di sekitar hotel yang akan kita masih menginap di sana. Kita bertempat tinggal di sana beberapa waktu lagi. Jadi tidak ada aktivitas itu. Seperti misalnya jangan tidur lagi, jangan masuk ke hotel lagi, kemudian istirahat di hotel sehingga membuat kita tertidur. Ini aktivitas-aktivitas yang menandakan kita masih akan berdiam lagi di Mekah. Jadi tawaf wada' ini kalau bisa dikerjakan di akhir-akhir. Di akhir-akhir ketika kita ingin meninggalkan kota Mekah. Baik, ini tawaf yang keempat. Tawaf yang kelima adalah tawaf nazar. Tawaf nazar ini, ya ada orang yang misalnya bernazar, mengatakan bahwa saya mewajibkan diri saya untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Nah, nazar yang dia ingin melakukan tawaf tersebut, wajib hukumnya dia menunaikannya. Wajib hukumnya untuk menunaikannya. Ini disebut dengan tawaf nazar. Walaupun tawaf nazar ini tidak diiringi dengan ihram, dengan sa'i, dengan tahallul, dia hanya sekedar bernazar untuk tawaf. Maka hal ini masuk dalam jenis tawaf yang kelima. Adapun jenis tawaf yang keenam, yang terakhir adalah tawaf sunnah. Sekedar sunnah saja hukumnya. Jadi ketika dia masuk Masjidil Haram misalnya, di hari pertama mengunjungi Masjidil Haram, lalu setelah dia sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah zuhur misalnya, lalu menunaikan ibadah zuhur, kemudian ba'diyah zuhur, ketika dia ingin meninggalkan Masjidil Haram, dia tawaf dulu 7 kali putaran. Nah, tawaf yang seperti ini hanya sekedar sunnah saja. Hanya sekedar sunnah. Walaupun dia tidak iringi misalnya sa'i dan seterusnya, dia hanya sekedar mengerjakan tawafnya saja 7 kali putaran, maka tidak mengapa dan hal itu dibolehkan. Bahkan para ulama mengistilahkan tawaf ini adalah tawaf sunnah.